Halo halo, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kali ini aku mau menemani dengan general reading lagi. Tema kita kali ini adalah ada apa di pertengahan tahun? Ada keberuntungan, amin. Ini bisa menyangkut percintaan, pekerjaan ya, karir, atau bisnis, ya pekerjaan, ataupun segala aspek kehidupan ya. Jadi silakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Semoga yang baik-baik terwujud. Mungkin sebagian resonate atau memang resonate gitu ya. Bijaklah dalam menyikapi tarot reading. Ada apa di pertengahan tahun? Kita lihat. Dan yang aku rasakan sih memang ya, pertengahan tahun ini bagus untuk evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama 6 bulan sebelumnya gitu ya. Dan juga bagaimana kita mempersiapkan 6 bulan berikutnya. Oke. Yang aku lihat memang perlu melakukan sesuatu ya. Kembali lagi keluar ya kartunya. Ini tadi anchor atau jangkar. Ada bear dan heart. Cukup bagus ya kartu-kartunya ini. Aku melihat ada perbaikan di samping perubahan besar gitu ya, yang sesuai dengan harapan. Jadi perubahan ini bukan perubahan yang menakutkan, yang aku rasakan seperti itu. Mungkin menakutkan secara karena ini besar gitu ya, tapi ini selaras dengan apa yang kamu harapkan atau yang kamu usahakan selama ini. Dan aku melihat ya, sebagian besar terkait dengan pekerjaan atau usaha kamu. Di percintaan juga sama gitu ya. Mungkin di pertengahan tahun ini ada yang sudah sampai pada keputusan untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Ada juga yang hubungan percintaannya itu semakin baik gitu ya. Semakin kokoh, semakin stabil. Di sini aku melihat ada beberapa pasangan yang long distance relationship dan mungkin memutuskan untuk melangkah ke komitmen berikutnya. Dan kelihatannya ini memang pilihan yang tepat ya. Jadi ini akan berlangsung secara jangka panjang, sesuai harapan, soulmate gitu ya. Bisa saling support, ada sosok yang memang dewasa di sini ya. Dan sosok itu adalah sosok yang cocok untuk kamu. Yang bisa mengayomi, bisa menyayangi kamu, bisa menempatkan dirinya juga gitu ya, kapan dia harus bersikap mengayomi, bersikap lembut, kapan dia harus tegas, kapan dia harus mengambil keputusan gitu ya. Yang aku lihat di sini pertengahan tahun adalah momen yang tepat. Jadi kalau kamu ingin memutuskan sesuatu untuk kehidupan kamu gitu ya, keputusan-keputusan besar, lakukanlah di pertengahan tahun ini ya. Karena energinya cukup bagus dan hati kamu itu memang fokus ya. Fokus pada tujuan kamu dan semoga ini memang yang ditakdirkan untuk kamu jangka panjang. Jadi keputusan yang diambil ini memang keputusan besar. Oleh karena itu perlu dipikir baik-baik gitu ya. Dipertimbangkan masak-masak dan melibatkan perasaan. Jadi bukan sekedar dari apa yang terlihat secara kasat mata gitu ya. Bukan hanya dari sisi materi yang bagus atau dari apa yang kamu dapat gitu ya, secara kelihatannya itu oke semuanya, tapi kembali lagi ke hati kamu, ke hati nurani. Apakah ini yang kamu mau? Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang selama ini kamu cita-citakan dan kamu juga berdoa gitu ya, bahkan kamu mungkin mengeluarkan banyak modal, tenaga, mendapatkan bantuan yang besar gitu ya dari lingkungan atau apapun ya, secara besar-besaran gitu ya. Makanya kamu perlu melibatkan perasaan kamu, lubuk hati yang paling dalam. Jangan sampai kamu menyesali. Meskipun ini adalah keputusan yang menguntungkan, tapi kalau tidak sejalan dengan hati nurani itu akan mengakibatkan penyesalan gitu ya. Tapi di sini aku melihat memang tidak ada penyesalan. Justru keputusan ini
ketika kamu ambil dengan segala risikonya gitu ya, dengan semua konsekuensi yang sudah kamu pertimbangkan itu, kemungkinan kamu bisa berkomitmen atau kamu itu tidak akan berubah lagi gitu ya. So it's a good sign. Jadi ini adalah pertanda yang baik ya, pertengahan tahun yang baik. Semoga ini terjadi untuk semuanya di segala aspek kehidupan. Bagi yang punya keputusan untuk nomaden atau mencoba untuk mencari nafkah dari traveling, kelihatannya akan ada penanam modal ya, atau ada yang mensupport kamu, sosok yang cukup bonafit, dan bisa juga itu nanti akan berkembang ke hubungan percintaan, yang aku lihat seperti itu. Jadi di sini ada terlihat energi traveling atau energi yang memang perlu bergerak gitu ya. Artinya tuh kamu tidak berdiam di satu tempat. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan untuk berkeliling. Jadi bukan hanya duduk diam di kantor gitu ya, di meja, bukan seperti itu. Jadi ada urusan dengan pihak luar juga. Luar di sini bukan hanya luar kota atau luar daerah ya, bisa juga luar negeri. Aku banyak mendapatkan pesan ataupun seperti insight gitu ya. Jadi hubungan kerja dengan luar negeri itu akan semakin besar peluangnya di pertengahan tahun ini. Dan kemungkinan pekerjaannya juga bukan hanya yang sebentar gitu ya. Jadi jangka panjang, kalaupun project base itu bisa terus berlanjut gitu ya. Jadi nggak cuma sekali yang aku rasakan seperti itu. Dan ini juga bagus ya untuk perkembangan kamu, untuk kestabilan kamu. Kalau kamu memang mencari pekerjaan yang stabil, mencari nafkah yang bisa kamu andalkan, ini juga bagus ya, potensinya ke arah sana. Yang aku lihat bagus-bagus semua sih dari kartunya ini di pertengahan tahun. Kalau ada kaitannya dengan keluarga ya, di sini ada sosok ibu atau sosok bapak yang mengayomi. Kelihatannya kalau hubungan kalian selama ini tidak baik-baik aja atau kurang baik, di pertengahan tahun akan ada semacam win-win solution gitu ya, atau akan membaik lah. Dan kemungkinan perbaikan itu bukan sementara ya. Jadi semua pihak ini menyadari bahwa cinta yang besar itu kuncinya. Karena kalau keluarga itu kan memang disatukan karena ada ikatan gitu ya, ikatan batin. Jadi bukan hanya ikatan darah gitu ya. Yang aku lihat di sini ikatan batin yang penting. Nah, mungkin selama ini kalian belum menyadari bahwa ikatan batin itu adalah tonggaknya gitu ya. Itu adalah anchor. Jadi perlu memperkuat lagi ikatan batin dengan keluarga, dengan orang tua, saudara. Intinya tuh saling mengayomi ya, saling menyayangi. Nah, di pertengahan tahun ini kemungkinan energinya mendukung ke arah sana. Jadi gunakan untuk rekonsiliasi, untuk saling mensupport ya, terutama itu. Dan kelihatannya ini akan bisa menjadi suatu hubungan yang lebih baik lagi, yang lebih stabil, dan akan baik terus. Kalaupun ada masalah mungkin hanya hal-hal sepele aja. Jadi tidak akan kembali seperti sebelumnya gitu ya, yang kacau balau itu. Oke, aku sekarang mau tarik oracle advice. Ada apa di pertengahan tahun ini? Bagi kamu yang mungkin punya mantan atasan ya, yang sudah pulang ke negaranya gitu ya, ada kemungkinan bisa kontak kembali, atau mungkin bisa bekerja sama lagi. Aku melihat seperti itu ya. Jadi kalau kamu ingin menghubungi mantan atasan atau yang pernah bekerja sama dengan kamu, itu bisa ya dilakukan di pertengahan tahun. Kelihatannya seperti gayung bersambut ya. Nah, aku rasakan seperti itu. Ya, ini aku ambil ketiganya ya. Ya, ada friendship. Ini ya terkait kerjasama dengan siapapun ya. Dan konsultasi serta soulmate relationship. Wow. Bagus ya, pertengahan tahun ini energinya sangat bagus untuk kerjasama, apakah di pekerjaan, di pertemanan juga gitu ya, di perbaikan hubungan. Aku sampai gemeteran nih, karena aku melihatnya
excited juga gitu ya. Ini adalah kartu yang menjanjikan. Dan yang pamungkasnya itu ada soulmate relationship. Hubungan apapun yang kamu bangun ya, yang kamu usahakan terutama di pertengahan tahun ini, kemungkinan saling menguntungkan. Jadi tidak sepihak gitu ya. Di pertemanan, di pekerjaan, di keluarga, semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Yang tadinya tidak baik gitu ya, atau yang tadinya sudah kacau balau tadi, atau rusak, itu bisa diperbaiki yang aku lihat. Dan nantinya ketika sudah diperbaiki, itu akan menjadi hubungan yang lebih kuat. Hubungan yang timbal balik gitu ya. Hubungan yang seperti belahan jiwa satu sama lain gitu ya, soulmate. Oke, ini bagus sekali dan semoga energi-energi positif ini bisa kamu manfaatkan dan terwujud ya di pertengahan tahun ini. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. Sampai ketemu dan see you. Take care.